Kayak makan udah, terus mandi juga udah. So, selamat datang lagi di Suara Kawan. Aduh, ini ribet goblok. Dan terima kasih untuk sudah memilih video ini atau suara ini tepatnya, dan selamat mendengarkan di Suara Kawan. Mungkin menurut gue ini sedikit telat ya untuk bahas ini gitu, bahas topik yang mau gue bahas ini. Dan ini juga datang dari temen gue sih sebetulnya, yang nanya perihal Nico Avocado. Nico Avocado yang berawal ketika dia tuh, temen gue tuh ini loh, heran dia perihal perubahan orang yang tadinya gemuk banget jadi kurus banget gitu. Enggak sih, enggak kurus banget ya, jadi kurus gitu. Ini heran, menurut pendapat temen gue nih, itu nggak masuk akal gitu loh. Masa bisa sih orang bisa sekurus itu dalam waktu singkat gitu kan. Ya asumsinya kayak sedot lemak lah, ya operasi lah, ya apalah semacamnya lain itu ya. Dan perubahan itu tuh nggak mungkin secepat itu, tutur teman gue ini. Dan sebetulnya gue juga nggak kenal nih orang siapa ya, si Nico Avocado ini gue nggak kenal. Dan akhirnya dia ngeliatin tuh video yang pas lagi gemuknya. Setelah diliatin tuh hasil apa, cuplikannya, gue pernah lihat nih orang, pernah apa ya, pernah lewat gitu ya di, gue lupa, gue ngeliatin di reels kah atau di short gitu, gue lupa. Waktu itu yang gue lihat nih orang duduk di kasur ya, dikelilingin oleh makanan gitu ya, kayak kasur, terus ada meja-meja laptop gitulah ya, atau mereka bilangnya meja apa gitu, gue nggak tahu. Banyak makanan di situ, kayak burger, apalagi ya, sosis mungkin ya, kentang goreng. Gue lupa sih, itu udah lama banget gue nggak ngeliat lagi ya. Terus gue mikirnya mau mukbang waktu itu, mukbang, iya oke lah mukbang gitu ya, mungkin emang waktu itu era-eranya mukbang lagi gede-gedenya. Tapi agak aneh, ketiga makannya itu dimasukin ke blender, ke mesin blender, terus di blender gitu. Terus gue skip karena gue nggak mau lihat kelanjutannya kayak mana ya, karena gue kurang tertarik juga sih sama konten-konten mukbang ya. Salah satu yang gue tahu tuh mukbang si apa, Tan Boy Kun. Itu salah satu konten kreator mukbang yang gue tahu ya, Indonesia juga. Entah udah berapa lama, waktu itu udah lama banget ya gue ngelihat cuplikan yang dimaksud, ada kali 2 sampai 3 tahunan gitu lah. Dan gue nggak ketemu sama teman gue ini dan ngasih lihat video yang dia jadi kurus. Pada akhirnya teman gue ngasih lihat yang sekarang ya udah kurus, dan terlibatlah gue dengan obrolan dengan teman gue ini. Akhirnya gue cari tahu nih orang dari temen gue ini. Secara umum awalnya orang ini tuh adalah vegetarian, vegan, katanya beda ya, gue taunya itu. Dan dia berhenti karena dia mengalami kebusukan pada gigi. Ini by googling ya. Terus dia kekurangan vitamin B apa ya, vitamin B gitu, dan dia mengalami hipoglikemia, di mana kondisi ketika kadar gula dan kadar gula sih ya, kadar gula dalam darah berada di bawah normal. Nah, kebanyakan makan organik kali ya, sayuran gitu, karena butuh daging juga ternyata tubuh kita tuh cuy. Gitu ya. Karena kondisi itu dia tuh berubah dari vegan
menjadi suka makanan-makanan, mungkin makanan normal ya gue bilang, ya makanan normal, banyak, makan banyak gitu ya, atau mukbang. Tapi ya mungkin beberapa kita tahu bukan makanan sehat yang dia makan gitu, tapi makanan junk food. Gue sih nyebutan makanan sampah ya. Sorry nih, gue nyebutnya itu makanan sampah. Emang junk food sampah kan ya? Nggak tahu sih. Ya kayak burger, pizza, minuman manis dan lain-lain. Sebetulnya ini nggak masalah kalau makan sekali, 2 kali dalam seminggu gitu ya. Tapi kalau kayak tiap hari makan ini, buset cuy, yang bener lah gitu. Nah, tapi nggak diiringi oleh olahraga yang membuat badan itu jadi gemuk banget gitu, kayak yang udah ya, gue geli banget ngeliatnya sumpah deh waktu itu. Ih, kayak apa ya, kayak udah nggak bisa gue jelasin dah. Nah, balik lagi ke si ini ya, si Tan Bon Kun, Tan Boy Kun. Kalau pernah gue lupa yang ngedengernya di podcast siapa gitu, pokoknya waktu itu dia ngomong kalau habis mukbang dia tuh langsung puasa dan lakukan olahraga, makanya badan dia masih normal-normal aja, dia makan banyak tapi badan good aja gitu kan, nggak gemuk banget, nggak kurus banget gitu, karena ada intake, ada outtake, outtake, ada intake-nya, ada juga olahraganya gitu ya. Ini menurut gue masih normal aja, dan menurut gue harusnya seperti itu gak sih setiap konten kreator mukbang. Gue nggak tahu sih soalnya, buat lo yang suka makan banyak, makan banyak kayak ya, kolom komen deh. Terus di kolom komen siapa tahu gitu gue bisa ngerti. Nah, pada hari itu tuh tiba-tiba jagat maya tuh dihebohkan dengan datangnya Niko Avocado dengan kondisi yang gue bilang 180 derajat ya, tadinya kurus banget, yang tadi gemuk banget jadi kurus banget, heboh lah ya kan, kayak teman gue ini salah satunya. Dan gue merasa itu bisa loh terjadi gitu, maksudnya kalau di dunia konten kreator ya, gue agak belok dikit nih, masuk ke teknis, gue nggak tahu sih, tapi kalau kayak gue pernah ngikutin trio trio apa ya, ya kayak Om Mobi, Om Fitra gitu ya, dia tuh kan kalau bikin dulu videonya, dijadikan stok, baru nanti diangkat. Sebetulnya stoknya tergantung, kalau misalkan ada gias gitu ya, itu diduluin gitu, kalau ada yang upload party itu duluin, tapi dia bikin stok dulu sampai nanti kalau kiranya nggak ada bahasan baru di upload gitu ya. Nah, mungkin menurut gua Niko Avocado juga kayak gini gitu, dia bikin dulu banyak tapi agak gimana ya, kalau bikin konten makan banyak berarti dia makan gak berhenti dong ya, sampai akhirnya 7 bulan dia nggak bikin konten, datang 7 bulan lalu dia nggak bikin konten, tiba-tiba dia kurus. Nah itu sih betul, 7 bulan itu orang ngeliat, tapi dia nggak ngeliat sebelumnya tuh kayak mana gitu. Jadi mungkin dia udah, pengakuan dia sih 2 tahun ya, sama 2 tahun terakhir ini dia melakukan olahraga, melakukan apa segala macam sampai seperti ini gitu. Dan itu bisa aja gitu, karena itu dunia content creator seperti itu. Jadi nggak bikin upload, kayaknya dia bikin stok dulu gitu ya, kayaknya. Gue nggak tahu juga sih gue kayak mana gitu. Dan jujur gue takjub banget sama nih orang gitu ya, si Niko Avocado ini, dari yang gemuk banget sekarang jadi sekurus itu gitu kan, dalam 2 tahun cuy. Wah gila, itu keren banget anjir. Terlepas dari dia sedot lemak atau sejenisnya ya, karena kan sekarang temen gue masih nggak percaya gitu, dia mikirnya kayak gitu. Gue mikirnya dia tuh ya dia olahraga workout gitulah ya, atau nge-gym, atau dia kardio yang buat nurunin berat badan gitu ya, gue nggak tahu juga sih, gue nggak expert soalnya dalam olahraga. Dan itu bisa gitu, dan nggak akan ada yang nggak mungkin kalau si ini tuh orang pun sungguh-sungguh anjir, komitmen gitu ya, dedikasi iya mungkin dedikasi juga sih ya. Kalau gue berkaca dari gue nggak ideal banget juga ya, tapi nggak gemuk-gemuk banget, dengan tinggi badan 170 cm
berat badan 75 ya gue merasa gemuk juga. Dan jujur gue termotivasi banget dengan si Nico Avocado ini gitu ya. Dari yang dia gemuk banget jadi kurus banget tuh, gue mikirnya sih tadi ya balik lagi dia ada olahraganya, dan gue mau banget melakukan itu karena emang gak ada yang gak mungkin bro kalau bersungguh-sungguh gitu. Sama ini loh, ada juga gue pernah lihat sebuah cuplikan ya, si apa, seorang binaraga, dia instruktur binaragawan gitu. Nanti sengaja nggak gemukin diri, kata gue ada yang sengaja nggak gemukin diri gitu. Nah, dia nggak gemukin diri tuh, dia makan apa sampai gemuk banget gitu. Dan sampai akhirnya dia ada proses 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun gitu. Ya dia balik ke makanan bagus, terus dia olahraga di gym sih, dia nge-gym, terus badannya jadi gitu. Gue sangat, ketika lu emang sungguh-sungguh dan lu mau memperjuangkan rasa sakit lu, rasa yang nggak buat tuh nyaman gitu ya, itu bisa cuy gitu. Yang penting lu mau aja, lakuin pelan-pelan gitu aja. Jangan buru-buru, jangan ngejar target, jangan ngejar target ya. Ya lu konsisten aja dulu, konsisten komitmen sama tujuan lu, sama kemauan lu, dan voila, tiada usaha yang dapat mengkhianati hasil. Gimana ya? Ya gitulah. Dan gue harap pendengar gue juga lu termotivasi dengan hal itu dan bener-bener mau melakukannya gitu. Ya kan? Bener-bener dalam hal apapun gitu. Termasuk gue nih, gue bikin kayak gini nih. Gue harus konsisten dan harus komitmen gitu kan. Ya udahlah, paling sekian dari gue deh. Terima kasih yang udah mau dengerin. Subscribe kalau lu mau subscribe, tinggalin jejak di kolom komentar. And see you, goodbye. And dah.